Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Eduka Vokasi, berjumpa kembali dengan Kang Ahmad Rifai. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita, khususnya materi komputer dan jaringan dasar sudah masuk ke bab 9, yaitu permasalahan hardware komputer. Sengaja di sini bertemakan Dodicom, dokter diagnosa komputer. Semoga dengan materi-materi yang saya berikan menjadikan sahabat Eduka Vokasi sekalian lebih cerdas dalam mendiagnosa khususnya masalah-masalah tentang komputer. Kali ini sudah masuk ke tema ke-34, yaitu bagaimana troubleshooting masalah pada peripheral komputer, khususnya tentang printer dan scanner. Jika dirasa materi ini penting, silahkan sahabat untuk berbagi, share video ini seluas-luasnya. Lalu seperti biasa, di video pembelajaran kali ini saya akan menyajikan pertama kali yaitu pertanyaan yang menjadi fokus bahasan apa saja sih yang akan dibahas di video kali ini. Pertama, sebutkan dan jelaskan permasalahan yang sering terjadi pada peripheral printer. Kemudian yang kedua, jelaskan cara solusi penanganan dari masalah printer. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan permasalahan yang sering terjadi pada scanner. Kemudian yang keempat, jelaskan cara solusi penanganan dari masalah scanner. Jika 4 hal ini menjadi fokus bahasan yang dicari oleh sahabat Eduka Vokasi sekalian, silahkan terus simak, jangan di skip ya video ini. Dan yang baru pertama kali berkunjung, silahkan untuk aktifkan notifikasinya. Tunggu konten-konten video pembelajaran, 1 hari 1 video pembelajaran. Terus dukung channel ini ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan di tema ke-34 ini, silahkan saksikan yang berikut ini. Baik sahabat Eduka Vokasi, kita mulai ya video pembelajaran subtema ke-34 ini, troubleshooting masalah pada peripheral komputer khususnya printer dan scanner. Apa saja? Baik, peripheral printer. Kita mulai dengan printer ya. Printer ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat mulai dari desa, kota, sampai kantor bahkan instansi negara, khusus untuk mencetak berbagai tugas, dokumen itu nyaris semua bisa menggunakan printer. Ya, jadi ini sangat berguna. Nah, tidak jarang printer ini menemui berbagai masalah. Saya akan bahas beberapa masalah yang sering terjadi di printer. Yang pertama, printer tidak bisa menyala atau turn on. Solusinya, pastikan hubungannya biasanya dengan kabel listrik sudah terpasang dengan benar atau belum. Pastikan tidak kendur. Jika Anda mengalami masalah dengan kabel, gantilah dengan baik. Biasanya hubungannya dengan kabel. Dan yang kedua, kertas macet saat sedang mencetak dokumen di printer. Solusinya, cek apakah kertas terjebak dalam wadah kertas di printer. Kalau iya, coba keluarkan semua kertas longgar dalam bagi kertas tersebut. Lalu, tekan tombol continue atau resume pada printer. Jika kertas masih macet, segera rapikan dan pindahkan semua kertas yang ada di baki. Keluarkan kertas yang macet satu persatu, mulai dari tengah,
dengan cara membuka kap penutup printer. Jadi catatan, hindari untuk menarik kertas yang terjebak dari bawah penutup depan. Langsung dari depan kita tarik, itu tidak boleh. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada motor printernya, rolling motor. Sebaliknya, tariklah dari bagian belakang printer atau baki kertas. Baki kertas itu tempatnya ya. Kemudian printer mencetak terlalu lambat. Biasanya sumber permasalahannya itu lambatnya mencetak, jumlah cetakan atau kualitas cetak yang dipilih, yang berarti cetakan terperinci atau kualitas tinggi, maka turunkan dulu kualitasnya. Biasanya lebih menghemat tinta, kemudian juga lebih cepat proses pencetakannya. Caranya kurang lebih berlaku untuk semua aplikasi. Pilih print, kemudian properties, namun setiap pengaturan printer akan bervariasi tergantung merek atau tipe printernya ya. Pengaturan yang diperlukan di bawah tab utama untuk satu printer, lalu kertas atau output tab yang lain, mengurangi kualitas cetak dengan mode draft. Itu ya. Jadi mode cetaknya kita turunkan. Bila printer masih lambat juga, bisa jadi karena penuhnya memori komputer atau laptop. Jadi pengaruhnya di memori. Jika Anda menggunakan sistem operasi Windows, coba lakukan langkah-langkah berikut ini. Sebelumnya, pastikan hard disk masih memiliki ruang kosong. Kemudian pastikan Anda sedang menjalankan aplikasi lain yang memakan memori. Pastikan juga komputer bebas dari virus atau malware. Apa malware? Virus atau program perusak. Kemudian coba untuk melakukan defragmentasi pada hard disk Anda. Coba untuk disk clean up pada hard disk komputer atau laptop. Yang keenam, jika langkah-langkah tadi tidak menyelesaikan masalah, Anda coba untuk membandingkan dengan kecepatan saat mencetak memakai komputer atau laptop lain. Bisa jadi printernya ya. Kemudian borosnya tinta atau toner. Salah satu cara untuk menghemat biaya dengan membeli cartridge yang berkapasitas tinggi apabila Anda sering mencetak dengan jumlah yang banyak. Kemudian masalah selanjutnya, Windows mencetak ke printer yang salah. Ini biasanya kaitannya dengan hardware. Pilih device printer, printer effects, klik kanan pada printer, kemudian default set as default printer. Ini pengaturan di Windows-nya. Hasil cetakan terlalu terang atau muncul garis-garis horizontal. Mungkin ini terjadi karena print head-nya tersumbat. Print head itu yang ada di cartridge-nya ya. Masalah ini muncul akibat printer inkjet Anda jarang dipakai. Kemudian gunakan program software utilities printer yang akan membersihkan tinta. Di clean, biasanya di clean itu. Printer wireless remote, biasanya hubungannya dengan sinyal wifi-nya. 8. Gunakan cartridge dan tinta isi ulang KW. Hasil cetakannya ya pasti jelek. Makanya saya sarankan selalu memakai cartridge yang original. Tips merawat printer: selalu jaga kebersihan printer, lakukan clean head tadi supaya bersih setelah ini, gunakan secara rutin, matikan jika tidak digunakan, kemudian jangan mencetak secara berlebihan. Kalaupun ada dokumen yang dicetak banyak, itu usahakan jangan sekali langsung kerja. Gunakan tinta yang direkomendasikan dan original pastinya. Ganti tinta jangan sebelum habis. Lakukan perawatan kinerja cartridge. Itu saja untuk tips-tips troubleshooting. Bahkan saya bagikan tips merawat printer. Bagaimana sahabat, bisa dipahami?
Baik, peripheral yang kedua adalah scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Hanya saja, pada mesin fotokopi hasilnya dapat langsung dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor atau berupa file. Itu ya, file gambar. Permasalahan yang sering terjadi di scanner biasanya scanner akses valid atau scanner not found, sehingga menggagalkan proses scan yang akan dilakukan. Solusinya, ketika Anda akan mengoperasi scanner tiba-tiba muncul salah satu pesan tersebut, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah scanner yang belum terkoneksi secara hardware ke komputer. Jadi masalahnya ada di koneksi. Scanner yang belum terkoneksi secara hardware ini bisa saja disebabkan oleh card STSI interface-nya tidak terpasang dengan benar, atau kabel STSI tidak benar-benar terhubung dengan baik, atau bisa longgar atau tidak. Matikan komputer dan cek koneksi kabelnya. Perlu juga diingat bahwa pada waktu menghidupkan komputer, perangkat scanner harus dihidupkan terlebih dahulu sebelum komputer dinyalakan. Proses booting dan mendeteksi dan mencari koneksi komputer ke scanner jika perangkat tersebut ada. Tetapi di proses pendeteksian tersebut akan diabaikan jika scannernya sendiri belum nyala. Hal sepele yang terjadi adalah operator tidak menyalakan scanner. Ini sederhana tapi sering terjadi. Padahal tidak terdeteksinya bukan karena kerusakan, tapi tidak dinyalakan. Kemudian yang kedua, komputer dapat terhubung dengan scanner, tetapi pada saat melakukan proses scan, tiba-tiba proses berhenti dan muncul pesan kesalahan not enough memory. Pesan tersebut biasanya terjadi karena sisa ruang hard disk Anda sudah sangat kecil. Coba gunakan disk utility untuk menambah sisa ruang tersebut, atau Anda bisa mencoba untuk men-scan gambar lagi pada tingkat DPI yang lebih rendah dan pada kedalaman warna yang lebih rendah juga, misalnya grayscale atau hitam putih. Trouble setting ketiga, segalanya sudah siap dan tombol scan pada program pun sudah ditekan, tapi proses scanningnya tidak segera dimulai. Setelah berjalan pun prosesnya sangat lambat. Jika hal itu terjadi, sahabat, lakukan langkah pengecekan berikut. Coba lakukan pengecekan terhadap dokumen sumber yang akan di-scan. Apakah dokumen yang masuk ke penampangnya sudah terpasang dengan baik? Kalau belum, coba ambil dan pasang kembali ke penampang dokumen tersebut pelan-pelan dan benar. Pastikan apakah penutup otomatis penampang tersebut telah tertutup dengan rapat. Sebab kalau ada cahaya yang masuk, maka ini akan menghambat proses scanning. Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah sambungan kabel, apa kondisinya masih baik, masing-masing ujung dan pangkalnya, apakah sudah tertancap dengan baik. Coba pastikan sekali di kabel ya. Kemudian permasalahan selanjutnya, setelah proses scan dijalankan, ternyata gambar hasil scanner tidak memuaskan. Gambar terlihat pecah-pecah dan bercak terdapat di sana-sini yang mengotori gambar. Solusinya, analisa pertama rusaknya gambar bisa saja disebabkan oleh jamur dalam kaca scannernya. Untuk mengatasi hal ini, bersihkan kaca bagian dalam dan luarnya secara rutin dengan cairan pembersih yang direkomendasikan, yang banyak dijual di toko kimia. Supaya tetap bersih, Anda perlu menjaga kondisi ruangan, karena jamur akan tumbuh di ruang lembab. Kalau gambar pecah-pecah, masalahnya mungkin pada resolusi gambar. Tidak ada salahnya bila Anda menaikkan resolusi lebih tinggi dari angka sebelumnya. Ini biasanya makan waktu yang lama saat scanning, tapi hasilnya mungkin lebih bagus. Sebaiknya Anda batasi crop saja bidang scanningnya, tidak semuanya. Ini juga membuat lebih jelas lagi atau bagus. Permasalahan selanjutnya, proses scan berjalan lancar, tetapi gambar hasil scan terlihat tidak jelas dan kabur.
ada kaitannya dengan yang masalah sebelumnya ya. Tapi seperti terkena efek blur. Kalau ini lebih ke blur saja. Jika gambar hasil scan terlihat kabur, coba Anda set resolusinya display high color-nya 16 bit dan biarkan scanner melakukan pemanasan warming up selama beberapa menit. Yang perlu Anda perhatikan adalah kebersihan dari permukaan kacanya, jadi selalu dirawat kacanya supaya tidak terkena debu. Karena jika kotor akan bisa berpengaruh juga terhadap bersih tidaknya hasil scanan. Pastikan kaca tersebut selalu bersih, kemudian bersihkan dengan kain yang lembut. Selanjutnya, permasalahan 6, kualitas foto hasil scan berbeda pada beberapa komputer. Jadi hasilnya berbeda-beda. Solusinya, perbedaan kualitas pada foto tersebut dapat muncul karena adanya perbedaan kualitas VGA pada masing-masing komputer. Foto tersebut akan tampak baik ketika menggunakan komputer dengan VGA yang tinggi spesifikasinya. Namun sebaliknya, foto tersebut akan terlihat pecah ketika Anda melihat menggunakan komputer dengan VGA yang pas-pasan atau bahkan onboard. Sebenarnya, kualitas foto yang dihasilkan dari scanner adalah sama saja atau tidak berubah, hanya tampilan pada monitor atau komputer dengan VGA rendah yang membuat foto tersebut seolah-olah mengalami kerusakan. Itu saja yang bisa saya bagikan di sini. Sebenarnya masih banyak sekali permasalahan dan penanganan solusi terbaiknya untuk di printer maupun scanner. Yang bisa saya bagikan hanya itu. Saya niat berbagi, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya dan ketidaksempurnaannya. Jika benar-benar di komputer video pembelajaran ini ada manfaatnya, silahkan share seluas-luasnya. Dari penjelasan tadi bisa saya simpulkan bahwa printer adalah peralatan yang banyak dibutuhkan dalam mencetak hasil dokumen pekerjaan kita. Banyak persoalan yang terkadang sering terjadi pada printer. Sudah dijelaskan tadi ya di video ini. Penanganan masalah pada printer dengan langkah-langkah yang tepat sesuai permasalahan yang terjadi akan menjaga performa, kualitas kinerja, dan umur printer itu sendiri. Begitu juga dengan scanner dan solusi penanganannya. Semoga manfaat. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Sebelum saya tutup, ada kata inspiratif yang saya bisa bagikan untuk sahabat. Buah dari kecintaan ilmu itu jujur. Alasan jujur karena Tuhan. Manfaat jujur untuk diri. Pentingnya jujur buat sesama. Terima kasih, semoga menginspirasi. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tetap semangat belajar ya. Dukung channel Kang Ahmad Rifa ini. Satu hari, satu video pembelajaran. Mohon maklumnya atas ketidaksempurnaan. Salam guru berbagi. Salam sahabat eduka vokasi. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.